Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita harus semangat belajar ya, semangat belajar. Kita hari ini mau belajar tentang tematik terutama materi IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Hari ini kita mau bersenang-senang aja kok. Kita mau bersenang-senang dengan jelajah makanan tradisional ya. Kita mau belajar apa itu makanan tradisional ya. Untuk agenda jelajah kita kali ini, Bu Evi sudah membuat ada 4 agenda. Yang pertama tentang pengertian makanan tradisional ya, macam-macamnya, asal daerahnya, sama yang terakhir nanti kita mau jelajah, kita mau tahu, kita mau belajar tentang sikap dalam menghargai keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia ya. Untuk agenda pertama kita masuk ke makanan tradisional. Apa sih makanan tradisional itu? Ya, kalau kita mendengar makanan tradisional, yang ada di benak kita yang pertama biasanya warisan, tentang diperoleh secara turun-temurun. Lalu beda-beda tiap daerah, sama ciri khas dalam suatu daerah ya. Setelah kita temukan kata-kata itu, maka kita dapat simpulkan jadi makanan tradisional adalah makanan yang diperoleh secara turun-temurun dan di setiap daerah mempunyai ciri khas yang beda-beda ya. Sekarang kita mau tahu apa saja sih makanan-makanan tradisional. Yang pertama yaitu makanan tradisional rujak cingur ya. Rujak cingur ini biasanya ada di sekitar kita kan ya. Biasanya terdiri dari irisan beberapa buah kayak timun, bengkoang, mangga muda, nanas itu. Biasanya ditambah sama lontong tahu, kemudian dibalurkan sama saus atau bumbu yang terbuat dari petis udang. Biasanya dicampurkan sama kacang tanah, terus diulek, lalu jadi rujak cingur. Yang selanjutnya yaitu ada makanan tradisional ayam betutu. Ayam betutu ini khas dari Bali ya. Biasanya kalau ayam betutu ini cara membuatnya itu dibersihkan dulu, lalu dibalurkan sama bumbu khasnya Bali sana. Jadi makannya khas banget di sana. Dan dipanggangnya itu dalam api yang sekam. Kalau ayam betutu ini biasanya itu disajikan pada upacara keagamaan dan upacara adatnya Bali di sana. Dan biasanya juga sebagai hidangan sama dijual-jual. Biasanya konsumennya itu banyak banget sampai di mancanegara yang Bu Evi tahu itu. Terus yang selanjutnya ada kerak telur. Kerak telur ini dari Betawi atau Jakarta ya. Bahan-bahannya itu kalau kerak telur itu terutama ada beras ketan, sama biasanya sama telur ayam atau biasanya sama bebek juga. Itu semuanya disangrai kering, terus biasanya ada bawang gorengnya di atasnya sama bumbu yang dihaluskan biasanya. Terus yang selanjutnya ada makanan tradisional mie ini mie Aceh ya. Kalau mie Aceh ini biasanya rasanya istimewa. Biasanya mie Aceh ini beda sama mie yang lainnya, soalnya mie Aceh ini biasanya teksturnya itu tebal, sama biasanya disajikan dengan daging dan disiram sop dengan kari yang pedas biasanya. Yang selanjutnya ada nasi gudeg dari Jogja ini ya. Kalau nasi gudeg ini biasanya dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Biasanya masaknya ini berjam-jam, bisa sampai beberapa jam. Biasanya sampai coklat, warnanya bisa coklat. Kenapa sih warnanya bisa coklat? Biasanya soalnya dimasaknya itu sama daun jati, bersamaan sama daun jati. Lalu ada
papeda. Papeda ini dari Papua ya. Makanan ini itu dari bubur sagu, dari sagu ini. Bahannya dari sagu. Biasanya disajikannya itu sama ikan tongkol yang dibumbui kunyit, khas Papua sana. Lalu ada pempek dari Sumatera Selatan ya. Ini biasanya bahan utamanya ini dari tepung sagu yang ditambahi bawang, garam, ebi, sama biasanya sama cuka ya. Yang selanjutnya ada rendang. Rendang ini sebenarnya berasal dari Minangkabau ya. Dihasilkannya itu dari proses yang masaknya itu sampai berjam-jam, sekitar 4 jaman masaknya. Sama menggunakan rempah-rempah yang khas dan santannya yang membuat gurih. Biasanya itu kalau rendang ini bisa bertahan sampai berminggu-minggu kalau dalam suhu ruangan ya. Selanjutnya ada serabi. Kalau serabi ini biasanya sering kita makan, dari tepung beras sama kuah cair manis. Yang selanjutnya kita mau belajar. Kalau kita sudah belajar tentang banyaknya makanan tradisional, kita harus tahu bagaimana sikap dalam menghargai keragaman makanan tradisional. Bagaimana sih caranya? Oke, kita bahas. Yang pertama, kita harus bangga dengan keragaman makanan tradisional ya. Harus bangga dulu. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan makanan tradisional daerah lain ya. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati tradisional, lalu kita harus lebih sering makan makanan tradisional ya. Oke, itu dulu yang bisa Bu Evi sampaikan tentang makanan tradisional materi kita IPS hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum Bu Evi akhiri, Bu Evi mau memberikan tiga pertanyaan dulu. Ayo berlatih ya. Yang pertama, menuliskan tentang 3 makanan tradisional beserta daerahnya. Lalu yang kedua, bagaimana sih sikap kita untuk menghargai keragaman makanan tradisional yang begitu banyak di Indonesia. Sama yang terakhir, apa sih makanan tradisional Papua yang terbuat dari sagu? Oke, silahkan ditulis di buku tulis, dikumpulkan, dijawab dengan benar. Kalau kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Evi dari awal sampai akhir, pasti tahu ketiga jawaban ini ya. Mudah banget buat kalian ya. Oke, gitu saja. Sekian dari Bu Evi. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap bahagia ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bu Evi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.